Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama sekali nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka memurojaah kembali mengulang kaji apa yang sudah kita pelajari sebelumnya mungkin. Dan bagi yang belum belajar juga bisa sebagai ajang untuk menambah pengetahuan baru. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Seperti biasa kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita yang Muslim, dan kepada orang-orang yang telah mendahului kita yang Muslim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma tuqabbila min a'malina as-salihah liman dzakarnahu wa liman hadara fi hadzal majlis. Amin. Oke, baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah masuk ke puasa yang ke-8 ya. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita masuk pada pelajaran yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah lillahi ta'ala. Yang Arabnya dulu, Mbak? Ya. Qala al-muallif rahimahullah Al-Islamu dini. Al-Islamu dini. Jadi judul kita hari ini adalah Islam agamaku. Bahasa Arabnya Al-Islamu dini. Qala Allah Ta'ala Inna ad-dina 'indallahil Islam. Qala Allah Ta'ala Inna ad-dina 'indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Maknanya, ini dulu Arabnya dulu ya. Al-Islamu huwa ad-dinus shahih. Al-Islamu huwa ad-dinus shahih. Kemudian poin kedua, Al-Islamu dinu Muhammadin wa Isa wa Musa alaihimussalam. Al-Islamu dinu Muhammadin wa Isa wa Musa alaihimussalam. Al-Islamu dinu jami'il anbiya. Al-Islamu dinu jami'il anbiya. Al-Islamu dinu jami'il anbiya. Al-mu'minuna lahumul jannah. Al-mu'minuna lahumul jannah.
wal kafiruna lahumun nar. Wal kafiruna lahumun nar. Ana muslimun shaghirun atau ana muslimun shaghir wa uhibbu dinal Islam. Ana muslimun shaghir wa uhibbu dinal Islam. Baik. Jadi ini kita baca yang maknanya. Jadi pada pelajaran kali ini targetnya adalah bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri peserta didik yang kita ajarkan adalah mencintai Islam sebagai agama yang dianutnya. Gitu. Terjemahannya, Mbak, Islam agamaku. Allah Ta'ala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maknanya, sesungguhnya satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, dalam ayat ini kita ajarkan kepada anak didik kita bahwasanya satu-satunya agama yang diterima dan yang benar hanyalah Islam. Ya, kita ulangi lagi. Jadi satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Nah, sering kita dengar orang-orang mengatakan seperti ini. Kata mereka, sebenarnya katanya semua agama itu benar katanya. Hanya saja ritualnya yang berbeda. Na'udzubillah. Ini adalah kalimat yang salah, yang wajib kita tahdzir, kita ingatkan kepada orang-orang yang bisa kita ajarkan bahwasanya ini tidak benar. Kita wajib yakin tanpa ragu bahwasanya yang benar hanyalah Islam. Adapun selainnya tidak benar. Masa iya Islam yang mengajarkan menyembah kepada Allah dikatakan sama dengan agama yang mengajarkan menyembah selain Allah? Jelas ini bertentangan. Orang yang berakal sehat tidak akan menerima ini. Orang yang berakal sehat tidak akan pernah menerima hal ini. Jadi banyak sekali orang yang mengaku dia Islam, yang menurut dia toleransi gitu ya. Menurut dia melakukan toleransi dalam antar umat beragama katanya, kata mereka, sehingga mengatakan semua agama itu baik katanya gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga mengesankan bahwasanya semua agama itu benar. Jadi terserah orang gitu ya. Terserah orang mau memeluk yang mana. Na'udzubillah. Jadi tidak tegas. Di sini mereka tidak tegas. Nah, kita sebagai orang Islam yang belajar ilmu agama, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini dengan pasti bahwasanya yang benar hanyalah Islam, adapun selain Islam tidak benar. Orang yang menganut agama selain agama Islam, kalau dia meninggal maka dia pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka selama-lamanya. Gitu. Maka sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah tentukan pada diri kita, yang Allah telah tetapkan kepada keluarga kita. Alhamdulillah Allah takdirkan kita dan keluarga dan orang-orang sekitar kita sebagai orang yang beragama Islam. Yang ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian kita baca poin berikutnya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya agama samawi. Jadi kalau dikatakan agama samawi itu hanya satu. Jadi tidak boleh dikatakan al-adyan as-samawiyah itu tidak benar. Agama-agama samawi itu tidak benar. Jadi ungkapan agama-agama samawi itu tidak benar karena agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Maksudnya apa? Agama yang diwahyukan oleh Allah hanyalah Islam. Jadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Yang kedua, Islam adalah agama Nabi Muhammad, Nabi Isa,
dan Nabi Musa alaihimussalam. Nah, kenapa di sini dikhususkan ya kan, disebutkan gitu. Nah, karena ada di antara bahkan ada yang pernah saya ajarkan itu dia setahu dia gitu ya. Nabi Isa itu katanya membawa agama Nasrani. Na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya alhamdulillah hadirnya kita yang mengajarkan kepada mereka yang benar itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi kita ajarkan kepada mereka bahwasanya Nabi Isa itu membawa agama Islam. Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada Allah. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa juga mengajarkan agama Islam. Ada sebagian orang meyakini Nabi Musa katanya membawa agama Yahudi. Wal'iyadzubillah. Bahkan pernah saya lihat diberitakan di salah satu stasiun TV ternama di Indonesia, yang waktu itu mereka menjelaskan tentang ala za'mihim, menurut mereka tentang Islam gitu ya. Nah, di situ jelas mereka katakan Yahudi itu katanya dibawa oleh Nabi Musa. Wal'iyadzubillah. Nah, di sini kitalah berperan sebagai orang yang insya Allah dimudahkan oleh Allah menyampaikan yang benar. Nah, salah satu yang wajib kita sampaikannya ini, bahwasanya Nabi Musa diutus oleh Allah membawa agama Islam, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Musa Rasulullah. Kalau pada masa Nabi Muhammad Rasulullah. Ditekankan lagi di poin berikutnya, bahkan Islam adalah agama semua para nabi. Nah, di sini saya mau tanya nih, siapa yang kemarin hadir bisa jawab mungkin ya. Jadi, apa dalil bahwasanya semua nabi mengajarkan agama Islam? Semua nabi mengajak kepada menyembah Allah. Ada yang bisa sebutkan? Ada yang masih ingat? Yang kemarin hadir mungkin Mas Bukhari, Mas Suri Cilacap. Masih ingat dalilnya? Baik. Jadi dalilnya apa? Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin tentang perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu dalilnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Kurang lengkap Mas Niko. Afdalu ma qultu itu yang saya maksud adalah yang kedua ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi hadis ini selain dapat difahami bahwasanya perbuatan yang paling mulia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga difahami bahwasanya semua para nabi mengajarkan la ilaha illallah, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah. Ini salah satu dalilnya. Seperti itu. Kita ulangi hadisnya ya. Qala Rasulullah, mungkin bisa dibuka yang kemarin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkataan yang paling utama yang aku dan para nabiku ucapkan, yang para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini jelas menunjukkan bahwasanya semua para nabi mengajarkan la ilaha illallah. Semua para nabi mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Semua para nabi mengajak orang untuk menyembah Allah. Betul, Mas Bukhari, Mas Suri, riwayat Turmudi atau Tirmidzi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, poin berikutnya, orang-orang yang beriman akan memperoleh surga dan orang-orang kafir akan masuk neraka. Di pelajaran sebelumnya juga kita jelaskan bahwasanya orang muslim ada dua golongan, ada dua bagian gitu ya. Ada dua golongan. Ada orang muslim yang dia sekaligus muslim yang salih, muslim yang bertakwa. Nah, ini akan langsung masuk surga. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka akan masuk surga. Yang kedua, muslim yang al-asi, bermaksiat kepada Allah,
dan meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka ini golongan yang kedua ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi diampuni oleh Allah dan langsung masuk surga, bisa jadi diazab terlebih dahulu di neraka baru kemudian masuk surga. Yang intinya setiap muslim, setiap mukmin akan masuk surga. Namun ada yang langsung masuk surga, ada yang diazab dulu baru masuk surga. Adapun orang-orang kafir, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Maka beruntunglah lagi-lagi kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Dan kita berharap kita menjadi golongan yang pertama. Golongan yang masuk surga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nanti juga ada doanya di terakhir nanti. Di pembahasan terakhir. Kemudian yang terakhir, aku adalah muslim kecil. Aku mencintai agama Islam. Aku adalah muslim kecil. Kalau masih kecil ya, masa kita ajarkan kepada anak kecil. Aku adalah muslim dan aku mencintai agama Islam. Jadi kita hadirkan dalam dalam diri anak didik kita rasa cinta terhadap agamanya. Nah, terus kita singgung, lalu bagaimana bukti cinta seseorang terhadap agamanya? Apakah hanya mengucapkan saja? Tentu tidak. Karena cara kita mencintai agama kita, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama Islam itu sendiri. Karena kenapa? Karena Islam akan tetap berdiri kokoh ketika penganutnya itu adalah orang-orang yang paham agama Islam. Jadi adalah orang-orang yang muslim yang kuat keimanannya, yang tidak gampang goyah keimanannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Makanya kita dorong anak didik kita untuk senantiasa semangat mengaji, semangat belajar ilmu agama, karena inilah bukti cinta kita kepada Islam. Karena dengan belajar ilmu agamalah kita dapat menjaga diri kita, juga menjaga orang lain dari api neraka. Gitu. Jadi mencintai Islam adalah dengan mempelajari agama Islam, dengan belajar ilmu agama. Dan yang paling utama adalah ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Yang mana kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia akan berdosa besar. Ya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini sangat berhubungan dengan yang kita pelajari tadi ya. Di sini diajarkan doa bagaimana kita berdoa semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin yang masuk surga bersama orang-orang yang duluan masuk surga. Saya baca doanya. Boleh di halaman berikutnya, Mbak? Bismillah, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin wa adkhilnil jannata ma'al awwalin. Kita ubah dalam bentuk jamak ya. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa adkhilnal jannata ma'al awwalin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang salih dan masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang paling awal memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian pembahasan singkat hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaan kemarin, mohon maaf, saya belum sempat tanya ya. Insya Allah minggu depan akan ada jawabannya untuk mas-mas yang Cilacap ya, yang menanyakan tentang orang yang belum balik ya kan, yang dia masuk Islam apakah perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat kayak gitu. Misalnya orang yang belum balik, yang dia dari keluarga Nasrani misalkan, dan dari keluarga non Muslim, kemudian dia pengen Islam, apakah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ini doa buat apa? Doa supaya kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang salih, ya kan? Orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Dan kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang
masuk surga bersama orang yang duluan masuk surga. Artinya apa? Kita berdoa semoga kita menjadi orang muslim yang saleh dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan orang menjadi orang yang imannya sempurna gitu. Artinya apa? Kita beriman sekaligus kita mengamalkan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang bersama orang-orang yang duluan masuk surga. Seperti itu. Dibaca. Taunya kita udah selamat. Nah, gini pertanyaannya bagus ya. Dari Kitaro. Kata beliau, ini Mas apa Mbak nih Kitaro? Taunya kita udah selamat dari mana ya Ustazah? Nah, iya benar. Jadi kita dari mana kita tahu kita berada di golongan yang selamat? Nah, dijelaskan bahwasanya banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya di antara golongan yang selamat adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah, as-sawadul a'zam. Jadi golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi golongan yang mengajarkan akidah yang benar, ya kan? Nah, juga kita belajar dari guru yang fiqh gitu, yang terpercaya, yang memiliki sanad. Artinya kita tidak belajar hanya pada buku ya, buku saja gitu. Jadi belajar agama hanya pergi ke toko buku lalu beli buku agama, baca-baca sendiri atau misalkan baca Al-Qur'an terjemahannya gitu. Sebentar ya, saya jawab dulu. Jadi bagaimana kita tahu kita berada dalam golongan yang selamat? Ya kita berada di golongan mayoritas, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang katanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana membedakan ini? Nah, intinya yang mengajarkan tanzih itulah mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mengajarkan Allah tidak serupa dengan makhluknya, mengajarkan kita wajib meyakini hal-hal yang pantas diyakini terhadap para nabi. Itu merupakan contoh yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita belajar pada guru yang thiqah, terpercaya. Bagaimana kita melihat ukuran patokan terpercaya atau tidaknya seseorang? Dia punya guru. Nah, gurunya lagi itu punya guru. Gurunya juga punya guru yang mana dia memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Iya, bahkan orang-orang yang Wahabi pun mengaku mereka ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita harus benar-benar selektif dalam memilih guru. Jadi guru yang kita pilih adalah guru yang amanah, guru yang menyampaikan ilmu agama dengan amanah, guru yang punya sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu yang di Indonesia ini banyak ya, mayoritas kita ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dan kita sekarang ini adalah judulnya kajian bersanad pilihan. Salah satu tempat yang saya rekomendasiin gitu kan untuk mendapatkan ilmu agama, salah satunya kalau online bisa di sini di KBP ini, Masya Allah. Kita doakan semoga admin-adminnya semoga mereka yang bergerak dalam mengajak orang untuk belajar ilmu agama, Allah kuatkan, Allah semakin berikan mereka kekuatan dalam ketaatan. Seperti itu. Karena di KBP ini, alhamdulillah, insya Allah guru-gurunya adalah guru-guru yang fiqh, guru-guru yang mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi salah satu ciri mereka yang ahlus sunnah wal jamaah adalah yang mengajarkan at-tanzih, mengajarkan Allah tidak serupa dengan makhluknya, mengajarkan sifat 20, mengajarkan maknanya dengan makna yang benar. Mengajarkan Allah ada tanpa tempat, Allah tidak serupa dengan makhluknya, mengajarkan para nabi semuanya disifati dengan sifat jujur, amanah, tidak ada para nabi yang bohong. Kemudian mengajarkan kepada nabi bahwasanya mereka mengajarkan bahwasanya para nabi itu terjaga dari kekufuran, terjaga dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menghinakan jiwa pelakunya. Itu salah satu ciri ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi patokannya bukan hanya yang maulid atau yang enggak maulid ya. Jadi yang maulid itu kan ajaran kalau dilakukan dapat
pahala. Kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa gitu. Yang nggak boleh menentangnya gitu. Jadi patokan orang itu Sunni atau bukan Sunni adalah pada keyakinannya. Seperti itu. Mohon izin sebentar ya, sebentar aja. Sebentar ya. Ya, maaf sedikit. Ada. Kafir asli maupun kafir murtad, apakah dibedakan secara siksaan? Saya nggak pernah dengar ini. Yang saya pernah dengar, kayaknya nggak dibedakan. Yang namanya orang kafir itu tempatnya itu kan dijelaskan kayak dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam bab riddah. Apa itu saya lupa hadisnya. Yang jelas mereka akan ditempatkan di dasar neraka. Itu yang mana tempat itu tidak ditempati oleh orang Muslim maksiat, tidak ada. Jadi yang di dasar neraka itu hanya untuk orang-orang yang kafir, gitu. Baik itu yang kafir asli maupun kafir murtad. Yang mana ya? Maaf, sebentar. Sekolah yang aman untuk anak-anak di mana, Ustazah? Nah, bagaimana membedakannya? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Salah satu, kalau saya sekarang ini, kalau pesantren ya, yang saya rekomendasiin, yang saya berani rekomendasiin adalah pesantren Syahamah. Kalau yang lainnya, nanti bisa mungkin ditanyakan ke ustadz-ustadz ya, yang apa ya, yang bisa untuk dijadikan apa ya, rekomendasi gitu untuk tempat anak kita belajar. Yang kita doakan semoga Yayasan Syahamah segera punya SD, SMP, SMA ya kan, punya yayasan pendidikan yang resmi seperti itu ya, semoga. Dan kita bisa menitipkan anak-anak kita di sana nanti, insya Allah. Nah, jadi ya kita cari aja. Kalau misalkan sekarang kan belum ada ya, Yayasan Syahamah belum ada SD, SMP, SMA seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita pengen menyekolahkan anak, ya kita ya sekolahkanlah anak. Ya kita survei dulu lah ya, survei dulu mungkin, dilihat dulu. Kemudian setelah anak kita masukkan di sekolah, kita juga perhatikan. Kita kan nggak bisa tahu apa yang di sana diajarkan gitu. Nah, peran kita lah. Makanya di sini diadakan kelas parenting ini apa? Salah satu tujuannya apa? Supaya para orang tua punya dasar ilmu agama yang kelak nantinya bisa diterapkan pada anak-anaknya. Jadi bisa kalau misalkan mereka terlanjur mendengar hal yang salah di sekolah, di rumah bisa dibenarkan. Seperti itu. Dan memang ya mana kalau ada orang tua yang sudah terlanjur menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Nasrani dengan alasan agar anak-anak mendapat disiplin tinggi, itu hukumnya bagaimana? Nah, ini saya nggak tahu ya hukumnya bagaimana menyekolahkan anak di sekolah yang non-muslim. Seperti itu, nggak tahu saya hukumnya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, kalau saya pribadi nih, ada di dekat saya yang kata mereka TK Islam gitu ya. Dan kita nggak tahu nih yang mereka ajarkan di sana tuh apakah benar. Cuman saya sempat mendengar di sana menjelaskan tasbih gitu loh.
yang kata mereka sekolah Islam tapi mengajarkan tasbih, wal'iyadzubillahi ta'ala, mengajarkan bahwasanya Tuhan di langit, wal'iyadzubillah. Itu jelas, jangan jangan menyekolahkan anak di tempat yang seperti itu. Bahkan saya memilih yang umum aja, jadi TK yang umum. Jadi mereka tidak terlalu mengajarkan. Jadi biar agama urusan kita gitu. Misalnya biar pelajaran agama kita yang ajarkan, mereka dapat umumnya saja di sekolah. Seperti itu. Jadi saya maksudnya tidak mengatakan semua yang sekolah Islam seperti itu ya, gitu, yang ada kata Islamnya. Cuman di lingkungan saya seperti itu, saya lihat. Jadi saya temukan di salah satu buku, kebetulan saya mengajar anak mengaji, yang anak itu sekolah di situ gitu. Salah satunya saya melihat itu. Jadi saya tidak menyekolahkan anak saya di tempat itu, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, yuk semangat belajar terus, belajar ilmu agama yang pokok terutama, supaya nanti minimal kita bisa menjadi benteng ya kan, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari api neraka, dari keyakinan-keyakinan yang salah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Ya. Bagaimana dengan cerita diringankan siksa bagi paman? Bagaimana dengan cerita diringankan siksa bagi paman Nabi Abu Thalib? Ini juga saya nggak tahu. Ini saya screenshot ya. Semua pertanyaan yang saya nggak tahu, saya akan screenshot. Insya Allah menjadi PR buat saya. Untuk minggu depan akan kita jawab kalau sudah dapat jawabannya. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca tahlil dan sholawat. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.